Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flame di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan sedikit pun. Sebaliknya, di bawah stimulasi Duqi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau tua. Selain itu, dokter peri kecil juga telah mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiao Yan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada Mo Tianxing yang menarik diri. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiao Yan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Qishan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Moya mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Hehe, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan. Namun, saya sudah memiliki pemikiran untuk mengajari orang ini pelajaran. Hari ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir masih hidup. Dia menertawakan Zian. Namun, meski ada senyum di wajahnya, ekspresi geram dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Zian seandainya dia tidak takut pada dokter peri kecil dan Angry Lotus Buddha Flame di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, sepertinya tidak merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Li buru-buru bertanya kapan dia muncul di depan Xiao Yan. Cara cemasnya sepertinya takut Xiao Yan menderita beberapa luka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat aura semua orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley yang hadir tidak perlu ditakuti. Xiao Li tertawa. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiao Yan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tianxing bahkan tanpa menyerang. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang tua itu takut aku akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika tidak, hanya Angry Buddha Lotus Flame saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Apa kau sudah memegangnya? Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata Xiao Li yang terkejut. Pemimpin Sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tindakan Anda hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan Anda hari ini, dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menangani mereka sendirian? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang,
Ini adalah masalah sekte saya dan Anda tidak perlu diganggu dengan itu. Meskipun janji Anda kepada saya menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki hidup untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami sadar bahwa kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu, takdir dikalahkan mungkin berarti kehilangan nyawa lamanya. Mo Tianxing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing membuat wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Hati Han Feng mengerti dengan jelas bahwa jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Douzong. Selain itu, ada Xiao Yan yang siap melempar skill Do Lotus Api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama berkerumun di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kehidupannya ini. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, Anda telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Hantu setan tanah tua, nama panggilan, tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, Anda pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Akademi Jianan. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman antara kelompok Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan teriakannya ini. Oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di pegunungan sekitarnya. Percakapan pribadi meledak dalam sekejap. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan? Xiao Yan? Apa itu kepala, gerbang Xiao? Hehe, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan selamat, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan pribadi di sekitar pegunungan. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan sikap sedingin es. Yang terakhir dengan jelas merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. Xiao Yan, cepat pergi. Kabar ini kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan bisa dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapakah hantu iblis tanah tua? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Pendiri lembah api iblis. Selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang tua asli di wilayah sudut hitam. Dia bahkan lebih awal dari generasi Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan hantu setan tanah tua ini secara alami jauh lebih rendah dari kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang saya tahu, dia saat ini harus memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Douzong. Ekspresi Suqian berubah sedikit saat nama ini disebutkan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. Sebuah bintang 5 atau 6 Douzong ya, ekspresi Xiao yang juga berubah saat mendengar ini. Sepertinya, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis, api surgawi, akan mengalami kesulitan melukai seorang ahli tingkat itu.
Tidak terduga bahwa lembah api iblis benar-benar akan memiliki ahli seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut menghela nafas. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Hantu iblis tanah tua ini sering melakukan retret. Selain itu, dia akan melakukan retret dari dekade ke dekade. Dia jarang akan muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis, apalagi bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun ke Akademi Jiananku. Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah. Su Qian tersenyum dan terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Kepala sekolah yang belum terlihat itu bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan hantu iblis tanah tua itu. Selama bertahun-tahun di Akademi Jianan, saya masih tidak menyadari penampilannya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Batuk, ini, kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Itu, sejujurnya, bahkan saya belum pernah melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Su Qian terbatuk kering. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Feng di langit. Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Lupakan. Saya tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jianan." Meskipun hati Xiao Yan benar-benar ingin agar dokter peri kecil dan penatua pertama Su Qian membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak sesuai. Bagaimanapun, dokter peri kecil dan penatua pertama Su Qian harus kelelahan jika mereka ingin membunuh Han Feng. Setelah Xiao Yan kehilangan kekuatan bertarung hebat dari keduanya, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Su Qian juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerang Han Feng. Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan dengan jelas memahami betapa merepotkan dan liciknya yang terakhir itu. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi di mana semua orang menonton mereka dengan niat buruk, setiap kerugian yang mereka derita pasti akan memicu keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada hal itu, akan ada banyak masalah yang tidak ada habisnya. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiao Yan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati sejumlah besar orang. Kepergian kelompok Xiao Yan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tatapan banyak orang berlama-lama di antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap ke belakang kelompok Xiao Yan yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan isap melonjak. Segera, 3 mayat yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tetap tergantung di depannya. Tatapan Han Feng menyapu mayat Fang Yan dan 2 sesepuh yang menjadi dingin. Kepadatan di matanya semakin intens. Mulutnya terbuka membentuk senyuman, memperlihatkan gigi putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Juniorku yang baik, semoga kamu berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, saya akan memiliki cara untuk mengundang hantu iblis tanah tua keluar. Setelah itu, akan tiba waktunya untuk gerbang Xiao Mu dihancurkan."
Oleh karena itu, jangan mengecewakan senior ini. Keganasan yang membekukan hati seseorang tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.